Saudara-saudara jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah dan dimanapun dapat beribadah, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Betel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, Minggu ke-7 sesudah Paskah. Dan ibadah keluarga pada hari ini bertemakan jangan lemah melayani Tuhan, berdasarkan bacaan Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23. Ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah dan ajakannya kepada bangsa Israel untuk bertobat tampaknya kurang mendapat tanggapan positif dari bangsa Israel. Apakah respon yang kurang itu disebabkan oleh bangsa Israel yang sudah memiliki dua pemahaman tersendiri tentang kerajaan Allah, atau karena yang mengajarkan adalah Yesus dari Nazaret yang tidak termasuk ahli Taurat? Mari kita alami berkat Tuhan melalui ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta R. Christina Panggabean Sipasulta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita, karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang adil dan benar, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menghadapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan.
Kami tidak percaya penuh kepadamu. Sebab itu, kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami, ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah menduakan Tuhan. Dan di tengah ancaman dan godaan, kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami beriman kepadamu, terlebih melalui pembacaan dan perenungan kami terhadap firman-Mu, ya Allah, di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami. Lewat perantaraan Roh Kudus-Mu, kami memohon kasih dan kuasa-Mu melingkupi hati dan pikiran kami. Baik hamba-Mu yang membaca, menyaksikan kesaksian Alkitab lewat perenungannya, maupun umat-Mu yang ada dalam persekutuan yang beribadah di hari ini. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi kami supaya kami mampu untuk membaca dengan baik, kami mampu untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang kami baca, renungkan, dengarkan bersama. Sehingga dalam kekuatan Roh Kudus kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman, sebagai rasa syukur atas keselamatan dan karunia besar yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersabdalah kepada kami sekalian, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita berdiri, dan bagi yang memungkinkan silakan berdiri. Pembacaan hari ini diambil dari Matius pasal 13. Matius 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 16 sampai 23. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya, dan yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Ibu Bapak Saudaraku. Ibu Bapak Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, untuk zaman sekarang ini, apa yang paling berbahaya menurut Bapak Ibu Saudara? Pasti kemudian kita akan mengatakan bahwa COVID-19 dengan varian yang ada, itu yang berbahaya. Karena bisa mematikan bagi mereka yang fisiknya tidak kuat, atau bagi mereka yang punya penyakit, mematikan. Mungkin juga bukan hanya mematikan secara jasmani, ya, masuk rumah sakit, diisolasi, tapi juga mematikan secara ekonomi. Banyak orang yang di PHK, pendapatan menurun, dan seterusnya dan sebagainya. Itu yang paling berbahaya menurut kita. Mungkin ada orang yang mengatakan yang paling berbahaya adalah narkoba. Narkoba bisa merusak kehidupan masa depan keluarga. Ada juga yang mengatakan bahwa teknologi canggih yang tidak digunakan secara arif dan bijaksana, itu juga sesuatu yang berbahaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebetulnya menurut saya, entah Bapak Ibu setuju atau tidak, menurut saya yang sangat berbahaya di zaman sekarang ini, yang mengancam kehidupan umat manusia pada umumnya dan juga umat Tuhan, orang-orang Kristen, adalah ketika seseorang itu tertutup pada ajaran Tuhannya, tertutup pada ajaran yang diajarkan di keyakinannya masing-masing. Kalau di orang Kristen, tertutup pada ajaran Tuhan Yesus. Itu yang amat sangat berbahaya. Karena kalau telinga, mata, hati sudah tertutup untuk menerima, memahami ajaran Yesus bagi orang Kristen, maka kita akan menjadi pribadi yang menentang Tuhan, pribadi yang tidak akan lagi takut Tuhan, pribadi yang tidak segan-segan menghujat Tuhan. Karena itu saya katakan yang sangat berbahaya untuk zaman sekarang adalah mata dan telinga hati kita tertutup oleh firman Kristus. Ibu Bapak Saudaraku, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi yang ada di rumah, perumpamaan tentang seorang penabur ini Yesus sampaikan kepada orang banyak. Orang banyak yang datang berbondong-bondong dan mereka berdiri di tepi pantai untuk mendengarkan ajaran Yesus. Di situ kemudian Yesus mengajarkan tentang arti dan makna kerajaan sorga kepada orang banyak itu, melalui seorang penabur yang menabur benih. Siapa orang banyak itu? Orang banyak itu orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang yang datang mengikut Yesus, ingin melihat, menyaksikan secara langsung dekat seluruh apa yang Yesus mau katakan, sampaikan, lakukan. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada mereka melalui sebuah perumpamaan tentang seorang penabur benih. Di situ dijelaskan, kalau kita membaca di ayat-ayat yang pertama pasal yang ke-13, Bapak Ibu, diceritakan bahwa benih yang ditabur itu jatuh di 4 tempat yang berbeda. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, dan ada yang jatuh di semak duri, dan juga ada yang jatuh di tanah yang baik, yang keempat.
Itu ayat 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lalu kemudian kita lihat murid-muridnya bertanya kepada ayat yang ke-10, bertanya kepada Yesus, mengapa Yesus mengajarkan kepada orang banyak dengan sesuatu yang baru? Mengajar dengan perumpamaan itu sesuatu yang baru yang Yesus lakukan kepada orang banyak pada waktu itu. Maka Yesus bertanya, kenapa? Maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Padahal Yesus sendiri mengakui bahwa perumpamaan yang dia ajarkan itu sulit dimengerti oleh orang banyak. Ayat 11 saya baca, ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka orang banyak itu tidak. Lah kenapa Yesus mengajarkan mereka dengan menggunakan cara baru, yaitu perumpamaan? Kenapa Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang langsung diketahui oleh orang-orang banyak itu, langsung dimengerti oleh orang-orang banyak itu? Bapak Ibu Saudaraku, seperti tadi saya bilang bahwa orang banyak itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang punya persepsi tentang kerajaan Allah itu berbeda dengan apa yang ada dalam diri Allah, apa yang ada dalam misi Kristus. Bagi orang-orang Yahudi, Mesias itu Mesias yang akan memulihkan keadaan Israel. Ya. Bagi mereka pola pikir tentang kerajaan Allah dan siapa itu Mesias amat sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh murid-murid Yesus, oleh ajaran Yesus dan oleh Yesus sendiri. Orang banyak itu melihat Yesus sebagai rabi atau guru yang tidak lebih dari itu, yang punya kesanggupan luar biasa. Rabi atau guru yang mengajarkan atau melakukan mujizat-mujizat dan khotbahnya itu menarik perhatian mereka. Itu bagi orang banyak. Makanya tidak heran mereka datang berbondong-bondong mengikuti Yesus dimanapun Yesus pergi. Mereka hanya ikut berbondong-bondong, ikut mau mendengar, memahami tentang Yesus, orang rabi yang luar biasa punya buat mujizat. Tapi mereka tidak sampai pada pengertian yang mendalam tentang siapa itu Yesus dan apa itu ajaran Yesus. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Mereka tidak sampai pada pengertian dan pemahaman yang mendalam bahwa kerajaan Allah atau inti dari kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri. Inti dari kerajaan Allah sebenarnya diwujudkan dan terwujud melalui diri Yesus. Itu tidak mereka mengerti orang banyak ini. Orang banyak hanya mengagumi Yesus dari apa yang dia lakukan, tapi tidak memahami siapa itu Yesus. Mereka tidak memahami apa misi Yesus datang ke dunia. Oleh karena itu Yesus berkata di ayat yang ke-13, ya saya baca buat kita, ayat yang ke-13 dikatakan begini, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mereka melihat Yesus, mereka mendengar khotbah Yesus, tapi mereka tidak memahami siapa itu Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan dalam khotbah-khotbahnya. Tapi kemudian di ayat yang ke-12, Ibu Bapak, Saudaraku, Yesus berkata, saya baca di ayat yang ke-12 ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yesus mengatakan bahwa kepada murid-murid mereka diberikan karunia untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Tetapi kepada orang banyak ini mereka tidak diberikan pengertian atau karunia itu. Para murid walaupun mereka belum paham betul tentang siapa Yesus, tetapi mereka mulai ada pengertian, mulai mengerti tentang siapa itu Yesus. Berbeda dengan orang banyak tadi. Karena itu Yesus mau menajamkan pengertian dan pemahaman para murid tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah, dan tentang dirinya yang adalah inti dari kerajaan Allah itu. Yesus mau menajamkan pemahaman, pengertian para murid
tentang apa misi Yesus sebenarnya datang ke dunia. Para murid punya kapasitas begitu ya untuk bisa memahami ini, tapi orang banyak tidak. Yesus mau secara spesifik, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menanamkan kebenaran yang sesungguhnya tentang kerajaan sorga, tentang siapa dirinya. Dengan harapan para murid ini ketika mereka sudah mengerti apa itu kerajaan Allah, siapa itu Yesus, ketika mereka sudah memahami Yesus itu sebagai Mesias yang sesungguhnya, dalam pengertian, dalam pemahaman yang benar tentang siapa dan apa itu misi Yesus, apa itu kerajaan Allah, dalam pemahaman pengertian yang benar itu, mereka kemudian akan meneruskan pengertian dan pemahaman tentang siapa itu Yesus. Mereka kemudian bisa mengajarkan itu kepada orang banyak. Dengan kata lain, Yesus mau mempersiapkan para murid sesuatu yang besar untuk para murid. Yesus mau memberikan tanggung jawab yang luar biasa kepada para murid. Yesus mau supaya para murid tidak hidup sama seperti orang-orang banyak tadi, yang melihat tetapi tidak memahami, yang mendengar tetapi tidak mengerti, tidak paham, yang buta. Yesus tidak mau para murid seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, orang banyak pada waktu itu digambarkan di ayat yang ke-14 ya. Mereka adalah orang-orang yang buta dan tuli terhadap firman Allah. Ayat yang ke-14 dikutip, Matius mengutip dari Yesaya. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap, sampai ayat yang ke-15. Nah, orang banyak seperti itu. Nah, Yesus mau supaya para murid tidak sama seperti orang banyak ini. Kita lanjut di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 bacaan kita tadi, Yesus menyebut murid-muridnya berbahagia. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Yesus sesungguhnya menunjukkan kalimat ini secara khusus kepada para murid, bahwa berbahagialah mereka yang melihat dan telingamu mereka yang mendengarkan. Mereka dikatakan berbahagia sebab mereka berbeda dengan kebanyakan orang-orang Yahudi atau orang-orang banyak ya. Mata dan telinga mereka, para murid ini betul-betul terbuka ya. Betul-betul mau diproses dan berproses untuk mengalami apa yang namanya pengertian dan pemahaman yang benar. Murid-murid dikatakan oleh Yesus berbahagia juga karena mereka bisa melihat Mesias yang dirindukan oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Murid-murid melihat langsung, bertemu langsung dengan Tuhan Yesus ya. Mereka juga dikatakan berbahagia karena mereka bukan hanya melihat tetapi mengalami langsung mujizat-mujizat Yesus. Mereka mengalami berkat-berkat luar biasa yang dibawa oleh Mesias itu. Dengan kata lain, murid-murid Yesus disebut berbahagia karena mereka tidak menutup kupingnya untuk mendengarkan Yesus dan tidak menutup mata hatinya untuk memahami ajaran Tuhan Yesus. Sebaliknya orang banyak disebut mereka orang yang dikatakan di ayat yang ayat 14 tidak mengerti, karena tidak mengerti walaupun mereka mendengar, akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Tidak demikian dengan para murid Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 18 sampai ayat yang ke-23 kemudian Yesus menjelaskan makna perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Jadi memang lebih spesifik penjelasan itu tentang makna kerajaan sorga lewat seorang penabur dijelaskan kepada para murid, supaya para murid bisa memberi makna arti sesungguhnya dan kemudian melakukan kehidupan Yesus, perkataan Yesus dalam kehidupan mereka. Ayat 18 sampai 23 Yesus menjelaskan makna perumpamaan kepada murid-muridnya. 4 tempat jatuhnya benih itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu
adalah 4 cara orang menerima firman Tuhan. Benih itu sama dengan firman yang ditaburkan, begitu ya. Cara yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan atau di tempat yang keras, ya. Yaitu orang yang duduk di dalam ibadah atau orang yang Kristen yang mengikuti kebaktian, mendengarkan firman Tuhan, baik itu di gereja atau sekarang ini di rumah masing-masing melalui media YouTube atau Zoom, tetapi firman Tuhan itu tidak sampai ke dalam hatinya, ya. Firman Tuhan itu tidak tertanam di dalam hatinya. Firman Tuhan itu tidak merasuk dalam kehidupannya. Kenapa? Bisa jadi mereka berpikir bahwa firman Tuhan itu tidak penting. Yang penting aku punya badan, sudah masuk gereja. Yang penting aku sudah masuk di YouTube, di Zoom untuk mengikuti ibadah, ya. Aku mau dengar atau mau terpahami oleh telingaku, oleh hatiku atau tidak, enggak soal. Bisa jadi mereka berpikir begitu. Firman Tuhan hanya didengar dengan telinga yang satu, keluar di telinga yang lain. Itu ciri orang yang digambarkan dengan benih yang pertama. Yang kedua atau cara yang kedua, orang yang digambarkan dengan benih yang jatuh di batu-batu. Ada tanah tetapi tanahnya sedikit atau tanahnya tipis. Benih ini dia tumbuh, betul dia tumbuh. Cepat tumbuh tetapi kemudian juga cepat layu atau bahkan cepat mati. Nah, itu terlihat dari orang-orang yang ketika mendengarkan firman Tuhan begitu sukacita. Haleluya, luar biasa firman Tuhan itu, ya. Orang yang begitu antusias menerima firman Tuhan, oh luar biasa. Firman itu, pengkhotbah itu betul-betul mengena dalam hidupku, ya. Tetapi firman Tuhan itu juga tidak tertanam, apalagi berakar dalam hidup mereka, ya. Hanya antusias di awal saja, senang mendengarkan khotbah yang mungkin menarik, meninabobokan, mengenakan di kuping dan hati, ya. Orang-orang yang antusias menjadi Kristen di awal-awal, semangat, orang-orang yang semangat melayani di awal-awal tetapi akhirnya layu sebelum berkembang, layu dan juga mati, menjauh dari kehidupan Kristen, menjauh dari pelayanan. Mereka tidak bertumbuh apalagi berakar. Kalaupun mereka berdoa, doanya tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar kamuflase supaya dilihat bahwa oh iya dia orang Kristen. Tapi doanya itu orang bilang hanya sampai di atap rumah, ya. Tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Mereka hanya punya semangat di awal-awal, tetapi kemudian ketika mereka bertemu dengan berbagai macam persoalan dan tantangan hidup, mereka menjadi layu dan juga kering. Hidup hanya sesaat, semangatnya sesaat, tetapi kemudian matinya juga cepat. Mati dalam arti mati memahami kebenaran firman Tuhan yang didengarkan. Banyak para pelayan Tuhan ada dalam posisi ini. Hanya semangat di awal-awal, hanya semangat di pertengahan, tidak sampai mencapai garis finish. Karena persoalan dan pergumulan hidup, mundur dan mundur. Ada juga orang Kristen atau banyak orang Kristen yang seperti ini. Semangat menjadi orang Kristen di awal-awal. Haleluya, puji Tuhan di awal-awal. Tapi begitu diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, kesakitan, kepayahan hidup, kepahitan hidup, duka cita, mereka lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Bahkan ada yang mengkhianati Yesus. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 11 dan 12 sudah mengingatkan kepada kita, para murid. Saya baca buat kita, Matius 5, 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela.
dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, berbasukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 10 ayat yang ke-22, Yesus juga sudah mengingatkan, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan selamanya akan selamat. Mengapa Yesus mengingatkan ini? Karena Yesus sudah tahu, Yesus sudah memahami bahwa para muridnya adalah murid yang lemah, adalah murid yang satu saat akan mengkhianati dia. Dan ternyata betul, murid-muridnya kabur sebelum Yesus sampai menyelesaikan misinya di tengah dunia ini. Kenapa Yesus memperingatkan ini? Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Karena Yesus tahu orang Kristen, pengikut Yesus sekalipun bisa sampai pada titik ini, meninggalkan Yesus karena ketidakpahaman tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya. Karena tidak kuat menanggung derita, karena tidak mampu menanggung penderitaan sama seperti yang Yesus lakukan. Maka sesungguhnya Yesus sudah memperingatkan ini. Matius 5 ayat 11-12 dan Matius 10 ayat yang ke-22. Yesus tahu para murid maupun orang Kristen zaman sekarang adalah orang-orang yang mudah jatuh karena berbagai persoalan dan pergumulan. Karena itu dia mengingatkan kita. Ciri yang ketiga atau ciri orang yang ketiga itu ibarat benih yang jatuh di semak duri. Ya. Kekhawatiran dunia begitu menguasai dirinya. Kekayaan dunia, kekhawatiran dan kekayaan itu seperti semak duri yang tumbuh lebih kuat, kemudian mencekik, kemudian menghantam, menjepit kehidupan orang yang diibaratkan jatuh di tanah atau di benih yang bersemak duri. Orang-orang seperti ini mereka mendengar firman Tuhan dengan baik. Betul, bagus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sekali juga mereka tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan sebenar-benarnya. Mereka ketika kekhawatiran ada menimpa kehidupan mereka, mereka mulai drop. Ketika keinginan akan harta kekayaan dunia menyelimuti hati dan kehidupan mereka, memengaruhi mereka, kekuatan firman Tuhan tidak ada dayanya lagi. Orang di posisi yang ketiga ini, kekhawatiran, keinginan untuk menguasai dunia ini, dunia di sekitar kita tentunya, ya, dunia dengan segala keinginannya, dengan segala apa yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di posisi ini adalah orang yang hanya mau terlihat saleh, ya, di depannya, tetapi kemudian dia tidak mungkin melakukan kesalehan yang sesungguhnya, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kalau ada peluang untuk menjalani hidup, untuk menguasai hidup demi untuk kehidupan saya ke depan, saya akan lakukan. Tidak peduli orang lain mau tertinggal, orang lain mau mati, orang lain mau hidup, orang lain mau bagaimana, tidak peduli. Ya. Baik mereka dalam kehidupan agama iman mereka. Kenikmatan dunia, kekhawatiran dunia menghimpit orang-orang seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku, ciri orang yang keempat, orang-orang yang diibaratkan seperti tanah yang baik. Mereka mendengarkan, setia mendengarkan firman Allah. Mereka mengerti firman Allah itu dengan baik, lalu mereka memahami dengan betul-betul. Mereka memberi makna firman itu dalam hidup mereka dan juga kehadiran mereka di dalam hidup sesama. Sehingga firman Tuhan itu hidup untuk diri mereka dan firman itu menghidupkan mereka. Karena firman itu hidup dan menghidupkan mereka, maka firman itu dengan sendirinya memberikan kehidupan bagi orang lain melalui mereka, orang lain dan juga sesama, bahkan dunia. Orang seperti ini mereka dikatakan berbuah, ya. Karena mereka bertumbuh, mereka punya akar yang kuat. Walaupun dikatakan di ayat yang ke-23,
buahnya itu tidak sama banyak, tetapi mereka berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di ciri orang yang keberapa? Bapak Ibu Saudaraku, adik-adik, rekan-rekan sepelayanan, kita ada di posisi orang yang keberapa? Ciri orang yang pertama kah? Kedua kah? Ketiga kah? Atau yang terakhir, keempat? Yang pasti ciri orang yang pertama sampai yang ketiga, itu orang-orang yang dikatakan di ayat yang ke-13 oleh Yesus. Saya baca ulang. Sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Dan itu yang digambarkan oleh orang Yahudi. Orang karena tidak memahami siapa itu Yesus, apa misi Yesus, mereka sampai menyalibkan Yesus. Ya. Bukan hanya orang Yahudi, orang banyak yang ditunjukkan oleh Yesus dengan kalimat ini. Orang-orang Kristen pun di zaman sekarang ada yang digambarkan ciri orang pertama, kedua, dan yang ketiga. Orang-orang Kristen zaman sekarang pun ada yang ada di ciri orang pertama, kedua, dan ketiga. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka setia ikut beribadah. Mereka katakanlah memahami, tetapi mungkin tidak bertumbuh. Hanya sampai memahami tetapi tidak bertumbuh. Ya. Pemahamannya dangkal, dengan kata lain. Firman Tuhan tidak menguasai, merasuki diri mereka. Ya. Ada orang Kristen yang demikian. Sehingga mudah diambil kebenaran firman Tuhan itu dari hidupnya. Mudah kecewa, mudah khawatir, mudah takut, mudah putus asa, mudah hilang pengharapan, mudah menyalahkan orang lain, dan seterusnya, dan sebagainya. Ciri orang yang keempat adalah orang-orang yang terus setia di dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan pelayanannya, dimanapun atau di ladang hidup dimanapun dia berada. Apapun dan bagaimanapun pergumulan dan persoalan berat menghimpit dia, datang menerpa kehidupannya. Bagaimanapun kenikmatan duniawi merasuki kehidupannya, memengaruhi hidupnya, orang di ciri yang keempat ini, dia tidak pernah terpikat. Dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah jatuh, dia tidak pernah terpuruk karena itu. Ciri orang yang keempat ini, mereka berbuah, ya. Walaupun hasil buahnya berbeda satu orang dengan orang yang lain. Hidup mereka menghasilkan yang baik. Hidup mereka menghasilkan kebenaran bagi sesama dan bagi dunia. Hidup mereka berarti, hidup mereka berguna bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, dalam situasi seperti sekarang ini, coronavirus dengan varian yang terus berubah dari waktu ke waktu, kita mau diingatkan melalui tema renungan hari ini, mari jangan lengah melayani Tuhan. Mari jangan kendorkan pelayanan kita kepada Tuhan yang empunya pelayanan ini. Mari jangan kendorkan pelayanan kita sebagai para pelayan Tuhan siapapun kita, maupun sebagai orang percaya dimanapun saudara berada saat ini. Mari tetap melayani Tuhan dalam kapasitasmu, baik kita sebagai pelayan Tuhan yang melayani secara khusus di gereja, ya, di GPIB sebagai diaken penatua, pelayan firman sakramen, unit misioner, atau siapapun kita, maupun kita di ladang hidup kita masing-masing. Jangan kendor nilai pelayanan kita hanya karena COVID-19 dengan varian yang terus berubah, dengan segala dampak yang dihasilkan oleh COVID ini. Jangan jadikan kondisi ini sebagai alasan untuk tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, tidak berbuah, tidak berakar dan tidak berbuah bagi sesama. Jangan jadikan kondisi pribadi kita, kondisi ekonomi kita, kondisi kesehatan kita untuk berhenti melayani Tuhan lewat sesama. Mari menjadi tanah yang baik, ya, supaya hidup kita bukan hanya mengalami kebaikan, tapi memberi nilai yang baik bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, tentunya menjadi tanah yang baik tentu tidak serta-merta mulus, tidak serta-merta lurus, tidak serta-merta baik pertumbuhan
benih itu yang ditaburkan. Tidak serta-merta demikian. Benih yang ditabur di tanah yang baik juga butuh perjuangan. Butuh dikelola dengan baik supaya benih itu bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kita, menjadi orang Kristen yang baik, yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, berbuah bagi sesama, itu butuh perjuangan. Kita harus mengalahkan bukan hanya orang di sekeliling kita, tetapi terutama ego kita. Kita harus mengalahkan kekhawatiran dalam diri kita. Kita harus mengupayakan sebaik mungkin diri kita, bagaimana supaya saya tetap mau mengerti firman Tuhan, memahami dan juga melakukan firman Tuhan. Itu tantangan, sehingga dibutuhkan juga perjuangan. Tidak dengan mudah benih yang ditabur di tanah yang baik itu dia bertumbuh tanpa proses. Orang Kristen juga menjadi orang Kristen yang berbuah dengan baik juga melalui sebuah proses. Dan proses itu tidak selalu mengenakan, pasti ada yang menyakitkan. Tapi ketika kita setia, maka tadi firman Tuhan katakan kita akan beroleh selamat. Tuhan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, orang boleh memberikan semangat kepada kita. Teruslah melayani, semangat. Tapi kalau dalam diri kita nilai semangat itu memudar karena kondisi kita, maka orang yang menyemangati itu tidak akan, kata-kata yang disampaikan oleh orang lain tidak akan berdampak buat kita. Karena itu mari semangati diri. Mari bangun kehidupan yang baik dan benar. Mari bangun pengertian dan pemahaman yang betul-betul tentang firman Tuhan. Supaya kita memahami apa itu kerajaan Allah sesungguhnya. Supaya kita memahami apa makna kita dihadirkan di tengah dunia ini. Mari berjuang, mari berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya jangan mengandalkan kemampuan kita. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita tidak gagal dalam memperjuangkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup beriman kita sebagai pribadi, di persekutuan, di jemaat maupun di tempat bekerja kita, di mana kita bekerja. Jadilah tanah yang baik, ya. Jangan gagal untuk mendengarkan, mengerti dan berbuah bagi sesama. Teruslah pupuk diri, teruslah semangati diri, motivasi diri untuk mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Teruslah bersemangat untuk melayani Tuhan, apapun pergumulan hidup yang dihadapi oleh kita saat ini. Teruslah bertahan sampai pada akhirnya. Karena ketika anak-anak Tuhan bertahan ada di posisi yang keempat, maka boleh corona itu membahayakan hidup kita, tetapi firman Tuhan tidak akan membahayakan hidup kita, hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Teruslah melayani Tuhan dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan kita masing-masing. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah dari hari ini sampai selamanya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Jika kau dapati kau lemah, tak sangka kau berdiri teguh. Meski semangat kau berlelah, tiada hasil kau berjeri. Jangan kau menyerah, sebab keselamatan diberi. Jangan kau bermegah selain dalam salib Yesus. Tak sia-sia kau berjeri di dalam Yesus yang telah menang. Meskipun luka duka perih dan biar iblis maut menyerang, jangan kau menyerah, sebab keselamatan
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kembali Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami arti kehadiran kami sebagai pengikut Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi hati pikiran kami untuk menjadi tanah yang baik, yang ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh kami mengerti, firman itu boleh kami pahami, kami maknai dalam kehidupan kami, lalu kami hidupi itu dalam kehidupan kami, dan firman itu bisa menghidupkan orang lain melalui kehadiran kami. Kami dipenuhi dengan kelemahan dan keterbatasan, seiring dengan dunia yang dipenuhi dengan banyak kelemahan dan keterbatasan ini. Tapi biarlah kami yang sudah dituntun oleh Roh Kudus, kami tidak menjadikan keterbatasan dan kelemahan kami dan dunia ini menjadi alasan untuk melemah dalam pelayanan dan mengikuti Yesus. Tapi justru keterbatasan dunia ini menjadi pemicu bagi kami untuk menyemangati diri, supaya semangat pelayanan kami tetap berkobar karena pertolongan Roh Kudus. Mampukanlah kami ya Bapa, baik hamba-Mu maupun semua anak-anak-Mu yang ada dalam persekutuan beribadah di ruang rumah masing-masing. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kami untuk ada dalam posisi seperti sekarang ini. Kami tetap terus bersinar, kami tetap terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Dengan keyakinan ini, maka ketika kami setia kepada Engkau, maka biarlah kami boleh menikmati keselamatan yang sesungguhnya daripada Engkau. Berkati upaya diri dari seluruh masyarakat di dunia ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan varian yang ada. Berkati upaya diri masing-masing umat-Mu, pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun di daerah, sampai di tingkat yang ada di RT RW sekalipun. Bapak, Engkau melihat betapa maksimalnya orang-orang melakukan upaya diri dan bersama, supaya pandemi ini segera boleh diminimalkan dan boleh berakhir. Lihatlah kami ya Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami. Bantulah upaya diri kami, upaya bersama kami sebagai pemerintah, pusat dan daerah dan juga masyarakat pada umumnya, umat Tuhan, dan kami termasuk warga Jemaat Bethel Bandung. Supaya dalam upaya dan usaha yang kami lakukan secara sungguh-sungguh, Engkau memperhatikan dan Engkau mengabulkan, Engkau meluluskan apa yang menjadi kerinduan kami. Namun kami tahu ya Tuhan, ada orang-orang yang bercirikan manusia-manusia seperti dicirikan dalam manusia pertama, ciri firman yang ditaburkan di jalan, di pinggir jalan, di semak-semak atau di atas batu. Orang-orang yang kelihatannya kehidupan beragama mereka baik, tetapi mereka tidak berbuah. Bahkan ada orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan melalui kepatuhan mereka kepada pemerintah yang menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ya Tuhan, ada upaya dari pemerintah untuk memberantas orang-orang seperti ini dengan cara yang baik, namun mungkin dinilai tidak baik, tidak benar. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkuasalah atas diri mereka Tuhan. Terus berikan semangat bagi kami, bagi pemerintah, untuk dapat melakukan hal yang terbaik, supaya pandemi COVID-19 bukan hanya dunia, tapi khususnya di Indonesia ini boleh segera diakhiri dan berakhir. Berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk menghadapi pergumulan ini dengan segala sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bantu kami untuk menjaga diri kami masing-masing, kesehatan kami. Bantu kami untuk menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Dengan demikian kami pun bisa berbuah bagi banyak orang. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya Tuhan, cukupkanlah segala kebutuhan hidup kami masing-masing, supaya di masa-masa kami harus menjaga diri, kami pun juga tetap terjaga kesehatan dengan baik, dan kami pun juga bisa menjaga kesehatan orang lain. Bapa, hamba menyerahkan pelayanan jemaat-Mu GPB Bethel Bandung. Tuhan Yesus memberkati
para pelayan Tuhan, diaken penatua, pelayan firman sakramen, seluruh unit misioner yang ada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Seluruh jemaat-Mu yang tersebar di sektor pelayanan 1 sampai dengan 9, Tuhan memberkati. Seluruh mereka yang setia untuk beribadah dengan jemaat-Mu melalui ruang ibadah atau melalui sekarang ini masa PPKM darurat berlaku, mereka ada di ruang-ruang persekutuan di kanal YouTube GPB Betel. Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati mereka. Berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul dalam proses pengobatan dan pemulihan, secara khusus mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Anugerahkanlah kepada mereka semangat dan sukacita buat mereka untuk menghadapi proses pengobatan dan pemulihan. Mereka yang berduka cita karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, karena Tuhan memuliakan orang yang mereka kasihi. Hiburkanlah hati mereka ya Tuhan, gantikanlah duka mereka menjadi sukacita di tengah kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang bersuka cita untuk banyak hal, Tuhan Yesus sempurnakanlah segala syukur dan sukacita kami. Anak-anak kami yang bergumul dengan studi mereka, dengan kehidupan masa depan, dengan kehidupan pekerjaan, dengan kehidupan pasangan, Tuhan Yesus juga Engkau melihat dan memperhatikan. Bapa yang baik, hamba menyerahkan seluruh tenaga medis, para medis, dokter, suster, dan semua mereka, sampai kepada para yang berjuang untuk membantu pemerintah di bagian kesehatan. Tuhan Yesus memperhatikan dan menopang mereka. Keluarga yang setia menolong mereka, menunggu mereka setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak untuk tim online atau mereka yang ada di belakang layar, sehingga pelaksanaan ibadah keluarga ini boleh berjalan. Baik ibadah keluarga hari ini maupun ibadah minggu. Tuhan Yesus berkenan memberkati kehidupan mereka. Seluruh presbiter yang bertugas dalam ibadah keluarga sore ini, pendukung ibadah, musik maupun pemandu pujian, Tuhan Yesus memberkati kami masing-masing. Kami akan melewati sore dan malam yang menjelang. Kami memohon kuasa Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memasuki malam hari dalam sukacita-Mu, dan kami boleh beristirahat. Jika Tuhan berkenan, kami bangun menikmati hari baru pada esok hari, melanjutkan karya layan kami, menjadi pribadi yang diibaratkan sebagai benih yang tertabur di dalam tanah yang baik, yang kemudian benih itu boleh bertumbuh dengan baik, berbuah dengan lebat, memberi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami, ini iman kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagi jemaat yang berada di rumah, dapat memberikan persembahan syukurnya melalui barcode yang tertera pada layar monitor Bapak, Ibu, Saudara. Ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita.
Berilah dari hati yang bersukacita. Bawalah dengan tangannya ikhlas, sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari kita berdoa dengan berbalasan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara terkasih, kerajaan Allah itu adalah seumpama suatu tuaian yang menggembirakan, dan kita akan dapat melupakan kegagalan-kegagalan yang pernah kita hadapi dan alami. Mari bernyanyi memuliakan Allah kita. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, selamat masuk dalam istirahat malam. Tuhan Yesus memberkati.